Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Pembelajaran Online. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah komputer. Tapi sebelum itu, apa sih arti dari komputer? Ini dia penjelasannya. Nah, komputer itu secara umum adalah sebuah perangkat elektronik. Di dalam perangkat ini terdapat berbagai komponen yang saling bekerja sama dan dapat membentuk sebuah sistem. Pengolahan data bisa dilakukan oleh perangkat ini. Pengolahan data tersebut bisa dilakukan oleh komputer karena sistem di dalamnya bisa menjalankan berbagai program. Nantinya, semua program itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari pembuatan komputer itu sendiri. Sementara bila dilihat secara bahasa, komputer sendiri diambil dari bahasa Yunani. Kata komputer berasal dari computare. Kata computare juga terdiri dari atas dua kata, yaitu com dan juga putare. Kata com memiliki arti menggabungkan dan putare yang artinya memikirkan perhitungan. Jadi komputer itu berhubungan dengan kata to compute dalam bahasa Inggris atau artinya menghitung. Jadi sementara itu ada pula definisi komputer lainnya bisa dilihat dari pendapat ahli. Menurut Robert H. Blismer, komputer berarti alat yang bisa melakukan berbagai tugas seperti memproses input, membuat output, menerima input, hingga menyimpan. Menurutnya definisi ini sesuai dengan sistem yang dipakai oleh komputer untuk berbagai elektronik. Sementara itu ada definisi lain. Menurut Elias M. Awad, komputer adalah perangkat yang menghitung yang bisa memproses data. Setelah itu dapat menyajikan dalam bentuk data. Hal ini berlaku untuk data yang sifatnya digital dan juga analog. Definisi lain dari komputer datang dari Elias M. Awad. Menurutnya, komputer merupakan alat untuk memproses data. Kemampuan komputer dengan cepat bisa melakukan proses hitung. Dapat disimpulkan bahwa kemunculan komputer awal-awal berhubungan dengan hitungan. Selanjutnya adalah fungsi dari komputer. Nah, komputer itu mempunyai 4 fungsi utama seperti memproses input, menerima input, menyajikan input, hingga menyimpan input. Input adalah fungsi komputer yang bertujuan untuk menerima informasi maupun data dari luar. Setelah masuk ke komputer, kemudian masuk ke fungsi berikutnya, yaitu processing atau proses. Dalam fungsi ini, komputer akan memproses data dan masuk ke memori internal. Terakhir, komputer akan menjalankan fungsi output yang menampilkan data yang sudah diproses tadi. Tak heran komputer sampai sekarang memiliki banyak fungsi, mulai dari mengolah data hingga sarana hiburan. Seperti apa? Seperti musik ataupun bermain game. Fungsi komputer ini termasuk yang paling sederhana, namun kini fungsinya sudah cukup kompleks. Komputer dibuat memiliki indera layaknya manusia. Teknologi memungkinkan komputer menangkap apa yang terjadi di sekitarnya. Tak sampai situ, komputer juga dapat menyimpannya di dalam memori. Manusia pun bisa dengan mudah mengolah langsung hasil penangkapan yang dilakukan oleh komputer. Intinya, semua kemampuan manusia bisa dibuat otomatis oleh bantuan komputer. Sekarang kita lanjut ke komputer generasi pertama. Nah, generasi pertama dari komputer. Bisa dibilang generasi ini adalah digital elektronik. Julukan dari generasi ini adalah Electronic Numerical Integrator dan kalkulator yang mulai dirancang sekitar tahun 1942. John Presper Eckert mulai mengerjakan sistemnya pada 1943. Bentuk dari komputer generasi pertama, ia bersama dengan Dr. John W. Mauchly mengerjakan program generasi pertama ini di Moore School of Electrical Engineering. Tahun 1946 pekerjaan ini kira-kira selesai dikerjakan. Hasil dari program ini ternyata membutuhkan ruang yang cukup besar. Ruangan sekitar 500 meter persegi diperlukan untuk program ini. Komputer juga memakai 18.000 tabung vakum. Selain itu, ia juga membutuhkan 10.000 kapasitor, 70.000 resistor, dan 75,00 relay. Saat dioperasikan, generasi pertama komputer membutuhkan listrik 140 kW. Itu dari segi hardware saja. Sementara dari software, generasi pertama, program yang pertama kali dikembangkan adalah merancang peluru kendali dan desain pesawat. Konsep ini dibuat oleh seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse.
Perkembangan komputer pada generasi pertama tak sampai di situ saja. Pada sekitar pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung di dalam tim pembuat komputer. Mereka pun membuat konsep desain komputer yang berkepanjangan. 2. Komputer generasi kedua. Berikutnya masuk ke generasi kedua. Salah satu penemuan penting pada generasi kedua adalah transistor. Alat ini akan membantu kerja komputer lebih maksimal dengan bantuan alat yang sangat kecil. Tentunya ini berbeda dengan seperti generasi sebelumnya yang membutuhkan alat berukuran besar. Alat berukuran besar untuk mengoperasikan komputer. Penemuan alat satu ini cukup memberikan pengaruh terhadap sejarah komputer dengan begitu cepat. Perubahan komputer generasi kedua. Ilmuwan mulai membuat generasi kedua dari komputer ini sekitar tahun 1960-an atau 1960-an. Memang salah satu dari tujuan para peneliti membuat komputer generasi kedua ini supaya memudahkan para penggunanya karena bentuknya yang lebih kecil. Sebelumnya, bahasa yang dipakai adalah komputer. Jadi katanya adalah komputer. Kini sudah diganti dengan bahasa assembly. Bahasa ini memakai bahasa singkatan untuk menggantikan kode biner yang dipakai oleh generasi sebelumnya. Pada generasi inilah mulai digabungkan berbagai komponen komputer, seperti yang kita lihat saat ini. Misalnya, terdapat memori, terdapat program, terdapat sistem operasi, penyimpanan di dalam disket sampai menyambung ke printer. Ya, jadi udah ada di generasi kedua. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ini bisa dibilang termasuk yang memiliki perkembangan cukup pesat. Tahun 1970-an menjadi tahun bagi generasi ketiga. Kala itu komputer dengan menggunakan transistor sedang gencar atau ramai dipakai oleh berbagai industri. Sayangnya, pemakaian transistor akhirnya membuat komputer jadi cepat panas. Para ilmuwan akhirnya mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya yang membuat Jack Billy mencoba berbagai penelitian. Akhirnya ia menciptakan sebuah komponen yang kecanggihannya melebihi transistor. Penemuan teknologi integrated circuit atau IC bisa menjadikan atau mengganti dari komponen transistor. Jadi ciri utama pada generasi ketiga ini, teknologi ini saat ini masih dipakai sampai sekarang nih, komputer yang sudah berubah menjadi laptop sekalipun. Ya. Penemuan ini termasuk memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan komputer. IC sukses dibuat oleh perusahaan yang bernama Fairchild Semiconductor dan Texas Instruments. Kala itu IC yang diproduksi hanya memiliki 6 transistor saja. Tentu saja ini sangat berbeda dengan prosesor yang sekarang berkembang. Jadi IC itu sangat sangat berpengaruh banget buat sistem komputer. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Nah, dibawa oleh komputer generasi keempat ini, pada dasarnya generasi ini merupakan update nih dari teknologi yang dibawa oleh generasi ketiga. IC yang dibuat pada generasi ini akan jauh lebih rumit dan kompleks. Selain itu, IC yang dibuat juga akan lebih terintegrasi. Dengan kata lain, teknologinya masih seputar IC. Hanya saja memang jauh lebih canggih dan mudah untuk dipakai. Di generasi ini, semua komputer sudah mulai memakai IC di dalamnya berbentuk chip. Ya, jadi bentuk IC itu bentuknya chip-chipnya tuh kecil. Perkembangan integrated circuit atau IC dalam bentuk chip, perusahaan yang bernama Very Large Scale Integration mulai mengembangkan chip ini. Chip IC, ya, chip ini tuh chip IC. Mereka pun melakukan banyak perubahan. Akhirnya pada tahun 1980-an, perusahaan ini sukses memproduksi chip yang bisa menampung komponen yang jumlahnya hingga ribuan. Ya, jadi chip sekecil itu bisa menampung hingga jumlahnya ribuan. Chip IC juga mengembangkan berbagai jenis teknologi yang mempermudah pemakaian komputer. Teknologi yang cukup dikenal adalah large scale integration. Pada zaman itu, teknologi ini juga sering disebut bipolar large bipolar large scale integration, LSI. Nah,
ini adalah sekumpulan IC yang kemudian dijadikan satu dalam sebuah keping. Chip IC yang begitu canggih dimulai dari teknologi satu ini bentuknya persegi 4 dan seperti lempeng. Jadi lempeng tuh kayak gini ya, kecil gitu. Di dalamnya terdapat rangkaian yang memuat berbagai macam IC. Teknologi ini semakin berkembang. Akhirnya para ilmuwan mengembangkannya menjadi very large atau super besar ya, besar banget ya, very large scale integration, integrasi yang paling besar gitu, atau yang disebut dengan VLSI. Teknologi ini mampu menampung ratusan ribu IC ya, banyak tuh. Tak berhenti sampai situ aja, para peneliti dan ilmuwan kala itu juga mengembangkan teknologi komputer mikro kecil ya. Para perusahaan teknologi berlomba-lomba memakai mikroprosesor dan semikonduktor ke dalam sebuah chip. Selain IC yang dibuat dalam bentuk lempengan, memori komputer internal juga dicoba untuk dimasukkan ke dalam satu bentuk chip. Kenapa? Sebab generasi sebelumnya cukup merepotkan dengan memakai magnetic core storage yang dianggap kurang praktis. Jadi kurang praktis ya kalau core storage itu. Kita lanjut ke sejarah komputer generasi ke-5. Saatnya memasuki sejarah komputer generasi ke-5 yang merupakan generasi saat ini nih. Kalian yang pakai komputer itu merupakan komputer generasi ke-5 yang banyak banget pengembangannya yang terjadi pada generasi ke-5 ini. Banyak yang menyebutkan bahwa generasi ke-5 ini sebagai komputer untuk masa depan. Karena memang perkembangannya itu sangat besar ya. Update-annya atau facelift-nya lah istilahnya, pengubahannya banyak banget ya. Cukup banyak mengalami perubahan yang sangat besar. Apalagi mulai banyak produsen yang membuat PC ya, PC atau komputer yang lebih kompatibel. Pada awal kemunculan generasi ke-5, IBM PC masih jadi satu-satunya komputer yang paling canggih berkat pengembangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan teknologi tentunya ya, maka menjadikan industri komputer semakin beragam. Contohnya nih, misalnya seperti apa? Misalnya, munculnya perusahaan seperti Microsoft dan Intel yang jadi pionir perkembangan hardware maupun software. Nah, perkembangan ini tak hanya dirasakan di dunia internasional, tapi bahkan sampai perkembangannya juga terasa di Indonesia. Kalian terasa kan? Ada Intel makin cepat, Intel memproduksi berbagai macam prosesor, ya kan? Karena gitu ya. Jadi mulai banyak teknologi perkembangan dari komputer yang sangat canggih, gitu loh, ya. Misalnya mulai dari smartphone, tablet, notebook, ultrabook, ya, dan masih banyak lagi. Pastinya akan semakin banyak produksi-produksi gadget yang di dalamnya terdapat software yang cukup membadai dan sangat kencang tentunya, apalagi IC gitu kan, tentang produk Intel gitu, ada AMD, terus apalagi banyak pokoknya ya. Nah, tadi itu penjelasan kita terhadap sejarah komputer. Jadi dari generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kalau diambil dalam kesimpulannya adalah jadi komputer itu tidak hanya sebatas monitor saja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membangun sebuah komputer, nggak hanya monitor aja ya, nggak cuman kalian beli monitor ya habis itu kalian bisa menyalakan komputer, enggak. Karena untuk membangun sebuah komputer apa? Membutuhkan CPU, membutuhkan apa? Prosesor dalamnya atau mesin proses ya, memproses. Tadi kan sudah kita membahas ada memproses input, menyimpan input ya kan, memproses output. Karena gitu kalau misalnya kita beli monitor doang sama CPU, kita gimana mau seperti apa mengeluarkan apanya? Input mengeluarkan di monitornya, kayak kursornya kita harus apa? Pakai mouse gitu kan. Kalau di laptop sekarang udah ada, kalau di laptop makanya touchpad gitu kan. Kalau ini ya pokoknya gitulah ya. Nah, jadi itu penjelasan tentang komputer
dari generasi ke generasi. Nah, jadi generasi sekarang yang kalian pakai, yang mungkin kalian pakai laptop, pakai komputer, pakai HP, itu teknologi generasi kelima, ya, atau komputer generasi kelima, gitu. Jadi prosesornya pun sudah kenceng, gitu. Nah, itu penjelasan saya terhadap sejarah komputer. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman jika bermanfaat ya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, mau dibuatkan video apa lagi dan apa saja ya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.